Ini bisa memaklumi ketika sekarang para romo-romo kiai sepuh ingin islah, tapi saya memiliki sudut pandang lain. Jangan islah. Kedepannya itu mobil khusus untuk para pengurus NU ini harus memang menggunakan metode jarwa takdil. Siapapun pengurus NU dari mulai MWC, PCNU, PW, mobil khusus sekarang untuk PB, semua itu para pemimpin calon-calon pemimpin harus siap dibakar dalam panasnya tungku api verifikasi. Saya pikir kita tinggalkan sajalah yang namanya sopan santun, etika. Karena bagi saya, sopan santun, etika, itu bukan alat timbang dan alat ukur kebenaran, bukan. Itu hanya untuk memperindah sebuah kebenaran saja. Sekarang buktinya sudah ada kok. Sejak kapan warga NU yang begitu menghormati para kiai-kiai sepuh mendengarkan mereka, memberikan masukan, kita terima sebagai anak-anaknya, kok bisa sekarang diundang 3 kali nggak datang? Ini sebuah pemberontakan. Ini sebuah makar terhadap kehormatan, terhadap kemuliaan para kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama. Para kiai, para ulama-ulama yang betul-betul memiliki ruh, jiwa NU itu sendiri. Bukan hanya sekedar yang terlihat NU, tapi dalamnya ternyata HTI, dalamnya ternyata FPI, dalamnya ternyata Syiah. Ini sangat berbahaya. Saya tuh nggak peduli ya, mau Rois Am, mau jenderalnya Rois Am, mau siapapun, kalau salah mah tetap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya secara singkat aja. Yang pertama, saya pengen kutipan perkataan Imam Abu Laith As-Sa'ad. Beliau dawuh, "Ida sohal aslu sohal furu, wa ida fasadal aslu fasadal furu." Di mana pokoknya sumbernya jernih, soheh, maka cabangnya juga jernih, soheh. Tapi di mana pokoknya sumbernya fasad, rusak, kotor, terkontaminasi, maka cabang-cabangnya juga ya sama, kotor, rusak, terkontaminasi. Saya secara pribadi melihat polemik ini bukan polemik biasa. Ini sudah tragedi dalam struktural Nahdlatul Ulama. Saya melihat karena terlalu banyak orang-orang ini yang tidak berjiwa NU. Secara lahiriah dia NU, tapi batinnya tidak NU. Yang memang sudah lama merencanakan bagaimana caranya bisa merusak, mengotori kemuliaan dan keagungan Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di dunia. Ini bisa memaklumi ketika sekarang para romo-romo kiai sepuh ingin islah, tapi saya memiliki sudut pandang lain. Jangan islah, biar terjadi MLB, biar terjadi muktamar luar biasa. Karena bagaimanapun ini memang harus secepatnya diselamatkan. Kita memang bukan orang struktural, kita hanya orang-orang sarang bawah, orang-orang kecil yang ingin menyampaikan betapa kita sangat mencintai Nahdlatul Ulama ini dengan kapasitas kita masing-masing. Ini harus segera dilakukan dalam waktu dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, karena Nahdlatul Ulama ini bukan hanya menjadi pengantin yang sangat cantik, tapi bisa memberikan kontribusi baik positif atau negatif tergantung nahkodanya. Ketika para sepuh, para kiai sepuh sekarang sudah tidak direspon dengan baik, sebetulnya sudah jelas bahwa Roy Surya ini sepertinya sedang mempertahankan mitos otoritas. Dan sudah bukan rahasia lagi kalau kita harus buka semua di sini. Kedepannya itu mobil khusus untuk para pengurus NU ini harus memang menggunakan metode jarwa takdil. Siapapun pengurus NU dari mulai MWC, PCNU, PW, mobil khusus sekarang untuk PB, semua itu para pemimpin calon-calon pemimpin harus siap dibakar dalam panasnya tungku api verifikasi. Yoma ada Rois Am, kita lihat sekarang asarul hayahnya, kita lihat jejak peninggalan kehidupannya, kok bisa eksponen HTI itu gimana ceritanya sebetulnya? Artinya, dia kan tidak bekerja sendiri, ada tim di dalamnya itu. Karena sudah bicara tim, kita harus monitor siapa timnya. Jadi jangan pakai sudon lagi, kita harus pakai bidalil qot'iyin, au bainatil qot'iyatin, harus pakai dalil yang nyata, bukti yang nyata, yang jelas. Secara pribadi, untuk urusan yang sifatnya sudah mendesak begini, darurat, saya pikir kita tinggalkan sajalah yang namanya sopan santun, etika. Karena bagi saya, sopan santun, etika, itu bukan alat timbang dan alat ukur kebenaran, bukan. Itu hanya untuk memperindah sebuah kebenaran saja.
kebenaran itu tidak diukur dengan sopan santun, dengan adab, tidak, tapi dengan bukti yang qot'i. Dan kita sudah jelas kok bisa melihat dari jejak, dari asar, dari jejak peninggalan mereka dari dulu sampai sekarang, apalagi sekarang ini sangat nyata sekali. Al qot'iyu laizalu bidonni. Kepastian itu tidak bisa dianulir oleh dugaan. Sekarang buktinya sudah ada kok. Sejak kapan warga NU yang begitu menghormati para kiai-kiai sepuh, mendengarkan mereka, memberikan masukan, kita terima sebagai anak-anaknya, kok bisa sekarang diundang 3 kali nggak datang? Ini sebuah pemberontakan, ini sebuah makar terhadap kehormatan, terhadap kemuliaan para kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama, dan ini tidak boleh dibiarkan, Kiai. Mohon maaf. Sudah saatnya kita bertindak lebih keras terhadap orang-orang yang memang sudah jelas secara qot'i memiliki niat ingin merusak struktural Nahdlatul Ulama. Tidak perlu terlalu banyak rapat, diskusi, sudah ditentukan saja kalau saya itu. Kapan MLB dilakukan? Kita pilih kembali para kiai, para ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang betul-betul memiliki ruh, jiwa NU itu sendiri. Bukan hanya sekedar yang terlihat NU, tapi dalamnya ternyata HTI, dalamnya ternyata FPI, dalamnya ternyata Syiah. Ini sangat berbahaya. Dan lawan sudah tahu dari dulu betapa banyak kiai-kiai NU yang lemah. Kalau sudah dikasih amplop, kalau sudah dikasih bisyarah, kalau sudah dikasih transferan yang gede, apalagi sekarang dikasih dengan tambang, Masya Allah. Kalau kita tidak sayang terhadap NU, kita mungkin semua tidak akan berbicara banyak. Tidak mungkin kita semua akan mendukung perbaikan di tubuh NU. Kita tidak perlu melihat mereka itu siapa sekarang. Saya tuh nggak peduli ya, mau Rois Am, mau jenderalnya Rois Am, mau siapapun, kalau salah mah tetap salah, gak ada cerita. Karena yang kita sekarang ingin selamatkan itu adalah bukan pribadi dia, tapi adalah tubuh besarnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang mampu menjaga Pancasila. Apalagi sekarang sedang ada gempuran yang luar biasa yang ingin merusak ideologi keagamaan dan ideologi kebangsaan. Manhaj nubuwah, manhaj subut wadalala, dan ideologi Pancasila sedang diobok-obok, sedang dirusak. Dan salah satu elemen-elemen pentingnya menggunakan masih para kiai-kiai Nahdlatul Ulama juga yang menjadi pengikutnya. Karena itu siapapun untuk kedepannya memang harus siap dimasukkan dalam panasnya tungku api verifikasi. Karena orang yang duduk jabatan tinggi itu dia memiliki hak yang sangat besar untuk menentukan arah kemudi Nahdlatul Ulama di tempatnya masing-masing.